Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Wulandari dari kelas HK 21F. Kali ini saya akan memaparkan mengenai manajemen produksi dan operasi. Manajemen produksi dan operasi. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang manajemen. Manajemen yaitu optimasi sumber daya dan bagaimana sumber daya itu dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat yang kita kenal dengan konsep efektif, efisien, dan produktif. Yang kedua ada produksi. Produksi menunjukkan arti bahwa kita ingin membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Yang ketiga ada operasi. Berbicara tentang operasi, maka kita berbicara mengenai pentingnya mekanisme. Mekanisme ini bisa secara konvensional dan modern yang sering kita sebut sebagai metode. Dalam metode ini ada satu proses kontinu, yang kedua ada proses batch atau intermittent, dan yang ketiga ada proses special project. Dengan kata lain, mempelajari MPO ini penting sekali untuk kita memahami adanya konsep dari hulu sampai hilir. Dalam bahasa praktisnya yaitu 5W plus 1H. Dengan kata lain, manajemen produksi dan operasi adalah satu konsep yang utuh. Di sana terdapat fungsi yang terlihat seperti fungsi sumber daya manusia, fungsi teknologi, fungsi keuangan, dan fungsi pemasaran. MPO ini menghubungkan antara konsep teknologi, konsep bisnis, dan konsep manajemen atau ekonomi. Sehingga MPO ini merupakan interaksi dari ketiganya. Nah, dalam hal ini MPO bermanfaat untuk pengembangan industrialisasi atau hilirisasi. Adapun esensi MPO adalah suatu transformasi atau perubahan input menjadi output yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. 5 alasan penting mempelajari MPO. Yang pertama ada simpul kolaborasi manajemen fungsional lainnya seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Sebagai contoh, manajer produksi bekerja sama dengan manajer pemasaran untuk merancang desain produk, merancang produksi, dan menentukan tingkat persediaan yang optimal. Adapun manajer produksi bekerja sama dengan manajer keuangan untuk merencanakan kebutuhan anggaran, menentukan biaya produksi, dan merencanakan investasi. Manajer produksi bekerja sama dengan manajer sumber daya manusia untuk memberi masukan tentang uraian dan kualifikasi pekerjaan untuk rekrutmen karyawan. Alasan mempelajari MPO yang selanjutnya yaitu yang kedua ada mayoritas biaya perusahaan menjadi tanggung jawab manajer produksi dan operasi. Yang ketiga, mayoritas aset perusahaan menjadi tanggung jawab manajer produksi dan operasi. Yang keempat, lebih dari separuh rangkaian kegiatan ini aktivitas primer sebuah perusahaan atau organisasi, mulai dari pembelian bahan baku, bahkan produksi, hingga distribusi menjadi kewenangan dan tanggung jawab manajemen produksi dan operasi. Yang terakhir yang kelima yaitu kepuasan pelanggan sebagai tujuan puncak sebuah organisasi. Organisasi berakar atau bersumber dari quality, cost, delivery, dan sustainability. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.